Banyak orang yang mempertanyakan, kenapa musik itu haram? Dan kenapa orang yang bernyanyi sambil diiringi dengan musik atau lagu-lagu cinta atau yang semisalnya itu dilarang dalam agama Islam? Dan banyak sekali para asatidzah yang menyampaikan akan kajian seputar masalah haramnya musik. Apa latar belakangnya? Tunjukkan kepada kami. Baik, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas bagian itu. Sebelumnya kita memahami bahwa sebagai muslim kita punya aturan. Dan sumber aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran dan Sunnah. Serta ada satu aturan yang disepakati oleh para ulama sebagai aturan yang berlaku bagi umat, yaitu ijma. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan bukti bahwasanya aturan itu ada dalam Al-Quran, hadis dan ijma, maka ini adalah bukti yang tidak bisa lagi terbantahkan. Karena itu sudah sangat jelas. Dan insya Allah di kesempatan kali ini, kami akan memaparkan beberapa dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dan dari pernyataan ijma yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan posisi hukum musik. Sehingga dari situ nanti kita bisa mengambil kesimpulan musik itu halal atau haram. Baik, sekarang kita akan baca dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Najm. Qauluhu ta'ala wa antum samidun. Allah berfirman wa antum samidun. Apa yang dimaksud dengan samidun? Wa antum samidun ay lahun mu'ridun. Kata Al-Hafidh Ibn Katsir, samidun maknanya adalah lahun, kalian lalai, kalian berpaling. Ini berdasarkan tafsir dari Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Walibi dan Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Wa qala Ikrimah, dan Ikrimah mengatakan anhu dari Ibnu Abbas. Yang dimaksud wa antum samidun ay huwal ghina bilughati himyar. Yang dimaksud dengan samidun maknanya adalah nyanyian berdasarkan bahasanya suku Himyar. Yuqalu samadalana ay ghanna lana. Jika orang Arab mengatakan samadalana atau sammit lana, maka maknanya adalah ghanna lana. Berikan nyanyian untuk kami. Itu ungkapannya adalah sammit lana atau samadalana ghanna lana. Orang itu bernyanyi untuk kami. Lalu kesimpulan yang disampaikan oleh At-Tabari, fakanu idza sami'ul Qur'an, masyarakat musyrikin ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an yutla, dibacakan, taghannau, mereka bernyanyi, ya. Mereka menyenandungkan nyanyian, wala'ibu, dan mereka bermain, tidak memperhatikan, hatta la yasma'u, sampai mereka tidak mendengar. Baik. Dan ini salah satu di antara ayat yang menunjukkan bahwa di antara kebiasaan buruk orang musyrikin, ketika ada Al-Quran dibacakan, mereka itu bernyanyi. Sehingga kita membuat sebuah kesimpulan bahwa yang suka bernyanyi agar orang itu lalai dari zikrullah adalah orang-orang musyrik. Selanjutnya kita akan beralih ke dalil yang kedua. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 64. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Hasunglah mereka, para manusia, man istata'ta, yang mampu untuk kalian ajak, bisautika, dengan suaramu. Konteks ayat ini berbicara tentang iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia punya tekad untuk menyesatkan umat manusia. Maka iblis bertekad akan menyesatkan Bani Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tantangan. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Silahkan kamu hasung siapapun di antara mereka yang mampu untuk kalian goda, untuk kalian pengaruhi, bisautik, dengan suaramu. Qala Qurtubi, kata Al-Qurtubi, wa sautuhu, dan yang dimaksud dengan suara iblis adalah kullu da'in yad'u ila ma'siyatillah. Semua orang yang mengajak masyarakat untuk bermaksiat kepada Allah. An Ibni Abbas, dan ini berdasarkan tafsir dari Ibnu Abbas. Qala Mujahid, Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan wasautik, dan hasunglah mereka dengan suaramu, al-ghina wal mazamir wal lahu. Maksudnya adalah nyanyian, alat musik, dan nyanyian lagu-lagu, al-lahu. Wa qala ad-dhahak, dan kata ad-dhahak, sautul mizmar. Yang dimaksud alat musik di sini, yang dimaksud dengan saut di sini adalah sautul mizmar, suara mizmar, suara alat musik, suara seruling. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan,
Hasunglah mereka dengan suaramu, wahai iblis, semampu yang kamu bisa jangkau untuk mempengaruhi manusia. Semampu yang kamu bisa jangkau untuk mempengaruhi manusia, maksudnya adalah dengan suara alat musik. Salah satu di antara tafsir yang dikutip oleh Al-Qurtubi. Baik, ini dalil yang kedua. Yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadits, kalimat yang sia-sia, ucapan yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Qala Ibnul Qayyim, kata Ibnul Qayyim, wa yakfi tafsir sahabati wat tabi'in lilahwil hadits. Kita cukupkan dengan tafsir sahabat dan tabi'in untuk makna lahwul hadits bi annahul ghina, maknanya di situ adalah nyanyian. Sahha dzalika an Ibnu Abbas, ini berdasarkan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Wa qala Abu Sahba, kata Abu Sahba, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud mengenai firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Faqala, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Huwal ghina, itu adalah nyanyian. Orang bernyanyi, menyenandungkan nyanyian, berdendang, itulah maksud lahwul hadits. Yuraddiduha thalatha marrat, beliau ulangi sebanyak 3 kali. Tafsir untuk lahwul hadits dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah nyanyian, yang umumnya nyanyian itu diiringi dengan musik. Baik, ini dalil yang ketiga. Sekarang kita beralih pada hadis, dalil yang keempat. Kami mencuplik dari hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan sebuah riwayat. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nabi SAW bersabda, sungguh akan ada di antara umatku aqwamun, sekelompok orang, yastahilluna al-hira, yang mereka menghalalkan al-hira. Yang dimaksud al-hira di sini adalah zina. Wal harira, dan sutra bagi laki-laki. Wal khamra, khamr, wal ma'azif, dan alat musik. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari nomor sekian. Dan yang dimaksud dengan yastahillun, menghalalkan di sini adalah menghalalkan dari sisi praktek perbuatan. Artinya mereka melakukannya dan itu sering dilakukan, berkali-kali dilakukan. Karena tahlil di sini bukan tahlil i'tiqadi, tapi tahlil fi'li. Bukan tahlil keyakinan, tapi tahlil perbuatan. Sehingga mereka lakukan itu, mereka jadikan sebagai kebiasaan dan perbuatan yang biasa dilakukan. Maka mereka tidak sampai keluar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la yakunanna min ummati, akan ada di antara umatku. Artinya mereka masih muslim. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa naqala Al-Qurtubi, dinukil oleh Al-Qurtubi dari Al-Jauhari, seorang ahli bahasa. Al-ma'azif maknanya adalah al-ghina. Yang dimaksud dengan al-ma'azif di situ adalah al-ghina, nyanyian. Qala Al-Fairuz Abadi, Fairuz Abadi menyebutkan, al-ma'azif adalah al-malahi kal'ud wat tunbur, wal azif al-la'ib biha wal mughanni. Ma'azif itu alatnya, yaitu al-malahi, alat musik seperti gitar atau tunbur, ya sejenis gitar juga, gitar versi Arab. Sedangkan al-azif itu pemainnya, biha yang memainkan, al-ud wa tunbur, wal mughanni dan yang mendendangkan lagunya. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan yastahillun, mereka menghalalkan, berarti sebenarnya hukumnya adalah haram, ya. Tapi kemudian dipraktekkan dan itu dilarang. Karena disebut menghalalkan berarti asalnya adalah perbuatan yang haram. Dan kita bisa lihat di sini Nabi SAW menggandengkannya dengan beberapa perbuatan haram yang lain, al-hira, wal harir, wal khamra, perbuatan zina, sutra, dan khamr. Sehingga dalam deretan itu menunjukkan bahwasanya al-ma'azif termasuk di antara sesuatu yang dilarang. Dan ingat di sini al-ma'azif menurut Fairuz Abadi
adalah alatnya, medianya. Media untuk bermusik. Sehingga bukan alat musik tertentu, tapi dia adalah media untuk bermusik. Mencakup apapun alat musik. Baik bentuknya gitar, maupun tunbur, maupun alat musik yang lainnya. Baik, ini dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah sebutkan ada 4 dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang saya tambahkan dengan al-ijma'at fi hurmatil musiki. Beberapa nukilan ijma' mengenai haramnya musik. Disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i, ada keterangan dari Al-Auza'i. Anil Auza'i, dari Al-Auza'i. Qala, beliau bercerita. Kata Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Umar ibn Walid. Kitaban fihi wa qassama abika laka al-khums kulliha. Wa innama sahmu abika kasahmi rajulin minal muslimin. Beliau tulis sebuah surat, dan di situ isinya fihi, pembagian tentang masalah ghanimah. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya ayahmu berhak mendapatkan 1/5 dan seterusnya. Wa fihi haqqullah wa haqqur rasul wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Di sana ada hak Allah, hak Rasul, dzil qurba wal yatama wal masakin, sebagaimana aturan yang berlaku pada ghanimah. Baik. Lalu beliau mengatakan, fama aktsara khusama'u abika yaumal qiyamah. Ya. Beliau meminta dan ngasih nasihat, jangan sampai ayahmu itu memiliki banyak musuh besok di hari kiamat. Fa kaifa yanju man kathurat khusama'uhu. Bagaimana mungkin orang yang ketika di hari kiamat punya banyak musuh bisa selamat? Lalu beliau kasih nasihat. Wa idharu kal ma'azif wal mizmar bid'atun fil Islam. Dan kamu memainkan alat musik serta menggunakan seruling adalah bid'ah dalam Islam. Walaqad hamamtu an ab'atha ilaika mayyajuzu jummataka jummatassu. Dan saya punya keinginan untuk mengutus seseorang agar dia menarik rambutmu. Baik. Coba kita lihat di sini. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menyebut al-ma'azif wal mizmar sebagai bid'atun fil Islam. Apa yang dimaksud dengan bid'atun fil Islam? Ay ghairu ma'rufatin fis salaf. Sesuatu yang tidak dikenal di masa silam. Sehingga di zaman para sahabat, yang namanya seruling, namanya gitar, dan alat-alat musik seperti itu, mereka tidak mengenalnya. Meskipun budaya itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Tapi bagi kaum muslimin, itu bukan sebagai media hiburan mereka. Maka ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz, ada bawahannya yang melakukan seperti itu, diberi nasihat, wa idharu kal ma'azif wal mizmar bid'atun fil Islam. Kamu bermain musik dan bermain seruling, itu adalah perbuatan bid'ah dalam Islam. Artinya tidak dikenal di masa salaf. Baik, ini bisa kita simpulkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz memahami kaum muslimin di zaman sampai beliau itu tidak pernah mengenal yang seperti ini. Bisa kita sebut sebagai salah satu isyarat ijma' dari Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, kita beralih kepada kitab yang kedua. Kalau tadi Sunan An-Nasa'i, berikutnya adalah Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, karya Ibnu Abdul Bar. Beliau menyebutkan fi babil ibarah an hududi ilmi diyanat wa sairil ulumi al-muntahilat. Mengenai batasan ilmu agama dan ilmu yang dikembangkan oleh manusia selain ilmu agama. Lalu beliau mengatakan, di antara ilmu yang ketika itu berkembang, dipelajari oleh sebagian masyarakat, beliau mengatakan, fa'amma ilmul musiqi, adapun ilmu musik, ya, karena musik juga dipelajari, adapun ilmu musik, wallahwi, dan alat musik, famuttarahun wa manbudhun inda jami'i ahli al-adyan ala syari'ati al-ilmi wal iman. Adapun ilmu musik, kemudian alat musik, muttarahun wa manbudh, itu adalah sesuatu yang dibuang inda jami'i ahli al-adyan, menurut semua orang yang agamanya lurus
dari berbagai cabang ilmu dan orang yang memiliki iman yang lurus. Sehingga bagi seluruh ulama di masa silam, benda seperti ini itu dihindari. Mereka bukan orang yang suka koleksi benda seperti ini atau memiliki benda seperti ini. Benda seperti ini dihindari. Alat-alat seperti ini dihindari. Dan kata beliau, "Inda jami'i ahli al-adyan", menurut semua orang yang memiliki agama yang lurus. Baik, ini kita anggap sebagai salah satu nukilan ijma' dari Ibn Abdul Bar, bahwa para ulama di masa silam menghindari alat seperti ini. Sekarang kita beralih ke keterangan yang disebutkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Ketika beliau menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang mencuri dan kapan sebuah pencurian itu tidak boleh dijatuhi hukuman, beliau menyebutkan wala yuqta'u fi muharramin, dan tangan seorang pencuri itu tidak diputus, tidak dipotong karena dia mencuri benda yang haram. Wala fi alatil lahwi, dan juga tidak dipotong karena dia mencuri alatul lahwin, alat musik. Maksudnya adalah la yuqta'u fi sarikati muharramin, tangan seorang pencuri tidak dipotong karena mencuri barang haram. Adapun alatul lahwi, alat musik seperti tunbur, ya, seperti gitar, mizmar, syababah, ini nama-nama alat musik. Fala qat'a fihi, maka tidak diputus, tidak dipotong tangannya. Wa in balagat qimatuhu mafsalan nisaban, meskipun nilainya mencapai 1 nisab. Baik, kemudian disebutkan ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang menyebutkan tetap dipotong dan ada yang menyebutkan tidak dipotong. Dalam mazhab ashabus Syafi'i, para ulama Syafi'iyah, jika nilainya setelah ditakar ternyata mencapai 1 nisab pencurian, maka dia harus dipotong. Jika tidak, maka tidak. Karena dia mencuri sesuatu yang punya nilai 1 nisab. Wala syubhata lahu fihi, dan dia tidak punya alasan. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, walana annahu alatun lil ma'siyati bil ijma'. Dan kami punya prinsip bahwa alat musik adalah alat maksiat. Alat musik adalah alat maksiat dengan ijma' ulama. Falam yuqta' bisarikatihi kal khamri. Maka orang yang mencuri alat musik tidak dipotong tangannya sebagaimana orang yang mencuri khamar. Ya. Sehingga yang menjadi kepentingan kita dari pernyataan Ibnu Qudamah di sini adalah pernyataan beliau bahwa alat musik disebut oleh beliau sebagai alatul maksiyah bil ijma'. Alat maksiat dengan sepakat ulama. Saya kira ini adalah sebuah pernyataan ijma' yang sangat tegas. Baik, ini pernyataan ijma' yang ketiga. Ya, kita sudah mendapatkan 3. Sekarang yang keempat. Ja'a fi syarhis sunnah lil Baghawi. Disebutkan dalam syarhus sunnah karya Al-Baghawi. Al-Baghawi mengatakan, wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Ulama sepakat haramnya mizmar, haramnya alat musik, sejenis seruling dan kawan-kawannya. Ya. Coba kita lihat, seperti apa sih al-mizmar itu? Al-mizmar. Nah, al-mizmar adalah alat musik sejenis seruling. Tayyib, kita lanjutkan. Wal malahi, dan alat musik wal ma'azif. Ma'azif tadi sudah kita singgung di atas, berdasarkan keterangan dari Fairuz Abadi, adalah bentuk jamak dari kata mi'zafah yang artinya alat yang digunakan untuk bermusik, sehingga mencakup umum. Baik, ini ijma' yang keempat. Kita beralih kepada nukilan ijma' yang kelima. Ja'a fi inaratil fikri, disebutkan dalam kitab Inaratul Fikri bima huwal haqqu fi kaifiyati dzikri, karya Burhanuddin Al-Buqai. Beliau mengutip keterangan Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi, salah seorang ulama Hanafiyah. Qal As-Samarqandi ini mengatakan, ad-dalalatu ala tahrimis sima'i wal ghina wal raqs wa ghairiha min al-lahwi al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Dalil yang menunjukkan haramnya mendengarkan musik, bernyanyi, ar-raqs, ya, joget,
atau yang lainnya, minal lahwi, yang itu merupakan nyanyian-nyanyian atau hiburan-hiburan yang terlarang. Dalil larangan itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'ul Ummah. Baik, saya kira ini demikian tegas. Beliau mengatakan musik itu dilarang dengan ijma' umat. Dari keterangan Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi. Wa naqala an Abil Mahasin Al-Harrani, dan dinukil dari wa nukila an Abil Mahasin Al-Harrani, dan dinukil dari Abul Mahasin Al-Harrani. Innal kitaba was sunnah wal ijma' munaqidun ala tahrimil ghina. Al-Quran, sunnah, dan ijma' dengan tegas menyatakan haramnya nyanyian. Haramnya menendangkan lagu bernyanyi. Tayyib. Saya kira ini lebih tegas dari yang sebelumnya, sehingga kalau yang sebelumnya mungkin orang masih menyatakan itu hanya isyarat, kalau ini saya kira ini bukan isyarat. Demikian tegas nukilan yang disebutkan dalam kitab Inaratul Fikri. Baik, selanjutnya kita lihat yang keenam. Yang keenam, keterangan Al-Faqih Al-Muhakkik Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan al-autar wal ma'azif wat tunbur, gitar yang ada benangnya, al-ma'azif dan alat musik yang lain, katunbur wal ud was sanj. Coba kita lihat seperti apa sih at-tunbur. At-tunbur, seperti ini at-tunbur. Jadi dia gitar, Allahu a'lam kita nyebutnya seperti apa. Yang jelas inilah at-tunbur. Baik, kemudian al-ud. Al-ud juga gitar. Termasuk di antara jenis gitar, al-ud. Ini Ini daftar alat musik yang ada di masa silam yang disebutkan oleh Al-Haytami Asy-Syafi'i. Wa ghairu dzalika min alat wa ghairi dzalika min al-alat al-masyhurah inda ahli lahwi was-safaha wal fusuq. Dan alat-alat yang semisal yang terkenal di kalangan ahlul lahwi, para penyanyi, para orang yang suka bermusik, was-safaha, dan suka aktivitas yang tidak bernilai, aktivitas kebodohan, wal fusuk, dan perbuatan kefasikan. Wa hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf. Lalu beliau nyatakan semua itu haram bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Wa man haka fihi khilafan, kalau ada yang menyatakan di situ ada perbedaan pendapat, faqad ghalata, maka dia salah. Au ghalaba alaihi hawa, atau dia terlalu didominasi oleh hawa nafsunya. Hatta asammahu wa a'mahu wa mana'ahu huda, sampai membuat dia tidak memfungsikan pendengarannya, matanya, sehingga itu yang menjadi penghalang dia untuk mendapatkan petunjuk. Wa zalla bihi an sunani taqwa, dan dia tergelincir, terpeleset dari prinsip takwa. Wa mimman hakal ijma' ala tahrimi dzalika kullihi, dan di antara ulama yang menyebutkan ijma' haramnya alat-alat musik itu adalah Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi, wa huwa thiqatul adl, fa innahu qala kama naqalahu a'immatuna wa aqarruhu. Beliau menyatakan dan menukil sebagaimana yang dinukil oleh para ulama kami, wa aqarruhu, dan beliau menegaskan hal itu. Masya Allah. Demikian yang bisa kami sajikan. Kami telah menyampaikan 3 dalil dari Al-Quran, 1 dalil dari sunnah Nabi SAW, dan 6 nukilan ijma' yang disampaikan oleh para ulama. Totalnya 10. Tilka asyaratun kamilah. Inilah 10 dalil yang bisa kami aturkan. Sehingga dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa alat musik, bernyanyi dengan musik, atau nyanyian-nyanyian yang semisal, bagi para ulama itu adalah perbuatan yang terlarang. Karena itu Anda bisa memahami kenapa
ada banyak ustadz dan ada banyak dai yang menyampaikan bahwasanya musik itu haram, karena mereka hanya menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh para pendahulu kita, disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh hadis, dan juga para ulama yang mendahului kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.